Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan sama-sama belajar berlatih soal-soal pemetaan kompetensi profesional 2, di mana profesional 2 ini terkait tentang publikasi ilmiah. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Berarti di sini ada stimulus ya. Soal ini ada 6 stimulus. 1. Tidak mengganggu komitmen mengajar. 2. Tidak menuntut waktu pengamatan secara khusus, hanya dilakukan pada jam-jam pelajaran. 3. Berorientasi secara kontekstual pada pemecahan masalah tugas keseharian yang dihadapi seorang guru. Keempat, dilakukan secara berkelanjutan, artinya never ending. Yang kelima, dilakukan secara kolaboratif. Yang keenam, dilakukan secara fleksibel. Guru dan peserta didik tidak merasa diamati. Nah, dari 6 pernyataan di atas merupakan apa ya? Apakah karakteristik penelitian tindakan kelas, prinsip karya tulis ilmiah, prinsip penelitian tindakan kelas, manfaat penelitian tindakan kelas, mekanisme penelitian tindakan kelas. Nah, tentu saja jawabannya adalah C ya. Prinsip penelitian tindakan kelas. Kemudian soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Kedua, mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Yang ketiga, menginformasikan sesuatu hal secara logis dan sistematis sehingga memiliki nilai tambah bagi penulis dan komunitas yang memanfaatkannya. Dan yang keempat, mengembangkan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang digunakan dalam bidang keilmiahan akademik dan karya ilmiah profesional. Yang kelima, memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan pengertian karya tulis ilmiah ditunjukkan pada nomor berapa? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kita lihat jawabannya adalah 1, 2, 1, 2, dan 3 jawabannya. Selanjutnya, nomor berikutnya, pernyataan berikut yang merupakan pengertian buku pelajaran adalah A. Berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu. Kemudian B. Materi pelajaran susun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa. C. Buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan. D. Tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pelajaran. E. Buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan. Nah, tentu saja jawabannya adalah kita lihat A ya. Pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran. Jadi kata kuncinya bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, soal berikutnya, perhatikan istilah-istilah berikut ini. 1. Capaian pembelajaran. 2. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Ketiga, standar kompetensi lulusan. 4. Asesmen awal pembelajaran. 5. Alur tujuan pembelajaran. 6. Tujuan pembelajaran. Nah, ini istilah-istilah dalam kurikulum merdeka. Berdasarkan istilah tersebut, dalam konteks publikasi ilmiah yang akan diidentifikasi keterkaitannya dengan materi, metode, media, atau alat peraga, sumber belajar, dan hasil belajar yang benar terdapat pada nomor, nah, tentu saja nomor 1, ya, capaian pembelajaran, kemudian SKL 3, kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. 1, 3, 5, 6. Ya, jawabannya D ini. Kemudian nomor selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Ada perlakuan-perlakuan tertentu untuk meningkatkan kemantapan rasional dari perlakuan mereka dalam melaksanakan tugas.
Kedua, perlakuan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi di mana praktek pembelajaran tersebut dilakukan secara profesional. Ketiga, memperdalam pemahaman terhadap perlakuan-perlakuan yang dilakukan. Keempat, dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam situasi kependidikan. Kelima, penelitian ini bersifat reflektif. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, apakah jenis penelitiannya? Nah, tentu saja dengan 5 ciri ini ada reflektif, kemudian oleh pelaku pendidikan, kemudian eh, memperbaiki ya praktek pembelajaran, selanjutnya meningkatkan kematangan rasional dalam melaksanakan tugas. Ini adalah ciri-ciri dari penelitian tindakan kelas ya. Jawabannya B. Kemudian yang selanjutnya, karya tulis ilmiah untuk laporan program pengembangan keprofesian berkelanjutan harus memenuhi persyaratan APIK. Nah, apa kepanjangan dari APIK? APIK itu adalah A-nya asli, P-nya itu perlu, I-nya ilmiah, K-nya itu adalah konsisten. Jadi jawabannya adalah B ya, asli, perlu, ilmiah, konsisten. APIK. Lalu soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Satu, menentukan topik, tema, gagasan utama. Kedua, menyimpulkan manfaat penelitian. Ketiga, merumuskan masalah penelitian. Keempat, merumuskan tujuan penelitian. Kelima, mengidentifikasi masalah. Fungsi keterkaitan antara CP, TP, dan ATP dengan materi, metode, media, alat peraga, sumber belajar, dan hasil belajar dalam konteks karya tulis ilmiah ditunjukkan pada nomor, nomor berapa nih? Fungsi keterkaitan CP, TP, dan ATP. Ada pada nomor 5. Jadi ketika Bapak Ibu menulis karya tulis ilmiah, ya diidentifikasi masalah ini terkait dengan CP, TP, dan ATP ini. Ya, nomor 5. Identifikasi masalah. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Satu, unit bahan yang dirancang secara khusus. Kedua, dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Ketiga, merupakan program pembelajaran yang utuh. Keempat, susunannya sistematis. Kelima, mengacu pada tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Keenam, memuat tujuan pembelajaran. Ketujuh, memuat bahan dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Delapan, memiliki alat evaluasi terhadap tujuan pencapaian pembelajaran. Karya ilmiah berdasarkan pernyataan tersebut adalah, nah ini apa ya? Jadi kita lihat ciri-cirinya, dipelajari peserta didik secara mandiri, ini kata kuncinya. Berarti ini tidak lain adalah modul ya, jawabannya modul. Kemudian berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Satu, masalah harus nyata. Dua, manfaatnya jelas. Tiga, akar masalah. Empat, problematik. Lima, teknik informasi. Enam, fleksibel. Berdasarkan pernyataan tersebut, agar identifikasi masalah mengenai sasaran dalam praktek penulisan PTK, hal yang harus diperhatikan ditunjukkan pada nomor berapa? Ya, kita lihat jawabannya adalah 1, 2, 4, dan 6. Masalah harus nyata, manfaatnya jelas, problematik, dan fleksibel. Kemudian berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1, berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang. 2, karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi. Ketiga, hasil berpikir ilmiah yang didasarkan pada rencana yang relatif matang. Keenam, KTI yang dikhususkan diterbitkan di jurnal ilmiah. 5, ide gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran ada di satuan pendidikannya. Konsep artikel ilmiah ditunjukkan pada nomor, nah, nomor berapa? Yaitu 1 ya, 3, dan 4. Nah, kalau 2 ini kepada penelitian skripsi atau tesis. Kelima ini PTK ya. Jadi 1, 3, 4. Nah, demikian soal atau contoh soal profesional 2 tentang publikasi ilmiah. Silakan dibaca atau diputar video ini berulang-ulang sampai paham dan mengerti
tentang publikasi ilmiah ini. Terima kasih, selamat belajar, dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.